Baik, salam jumpa pada pembahasan materi SQL. Nah, pada dua video sebelumnya kita telah membahas tentang single row function, yang kemarin ada karakter, ada number, ada date. Nah, seperti itu. Lalu kita juga sudah membahas tentang conditional function. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang group function. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang group function. Nah, apa sih group function itu? Group function adalah fungsi-fungsi yang sudah ada di SQL, ya, yang dapat mengambil suatu nilai dari kumpulan data. Ya, jadi sebuah fungsi yang dapat mengambil suatu nilai dari kumpulan data. Ada beberapa macam group function itu. Seperti apa saja? Tunggu sebentar. Oke, pada pembahasan kali ini pun saya akan masih menggunakan SQL Developer. Oh ya, saya minta maaf ya kalau mungkin menurut saya bergerak aneh karena saya sedang sariawan. Nah, jadi untuk group function, materi group function kali ini, ya, ini ada error, saya hapus dulu. Nah, untuk materi group function kali ini, saya akan menunjukkan beberapa contoh terlebih dahulu. Oke, pertama-tama Anda perhatikan contoh berikut. Saya kenalkan Anda kepada sebuah fungsi bernama count. Count. Contoh penggunaannya seperti ini. Saya eksekusi. Nah, Anda lihat hasil select count employee ID from employees adalah 107. 107. Nah, apa nih 107 ini apa sebenarnya? Saya catat dulu ya. Hasilnya adalah 107. Nah, sekarang Anda perhatikan query berikut. Ini ya. Anda perhatikan hasilnya. Ini adalah baris pertama. Kita lihat, paling bawah itu baris keberapa? Nah, ini dia. Baris terakhir yang tampil di layar itu adalah baris ke-107. Baris ke-107. Ya. Sama dengan hasil dari count employee ID ini. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa fungsi count itu menghitung jumlah data, jumlah anggota dalam kumpulan data tersebut. Ya, atau kalau di dalam tabel, istilah yang lebih tepat adalah menghitung jumlah baris. Ya, berarti fungsi count ini berfungsi untuk menghasilkan jumlah baris pada tabel. Ya, jumlah baris pada tabel. Saya tunjukkan contoh berikutnya lagi. Di sini saya menggunakan contoh sum. Menggunakan fungsi sum. Nah, sum ini sendiri ya, fungsinya sama hampir mirip dengan count, tapi hasilnya berbeda. Sekarang Anda perhatikan dulu. Sorry. Oh, maaf, ini belum lengkap. Kalau ini kebanyakan nanti. Nah, ini dia. Nah, Anda lihat
Hasil dari select sum salary from employees where department ID sama dengan 90, hasilnya adalah 58.000. Nah, saya catat lagi sama seperti tadi, saya catat lagi 58.000. Nah, sekarang kita coba sih tanpa sum. Kira-kira salary sum ini fungsinya untuk menghitung apa? Tanpa sumnya saya masukkan sekarang. Select salary from employees where department ID sama dengan 90. Oke, kita jalankan sekarang. Nah, pada departemen ID 90 atau pada bagian dengan nomor 90, pada bagian dengan departemen ID 90, ada 3 orang karyawan. Ada 3 orang karyawan. 1, 2, 3. Nah, 3 orang karyawan ini masing-masing gajinya adalah 24.000, 17.000, dan 17.000. Nah, apa kaitannya dengan 58.000 yang dihasilkan oleh sum tadi ini? Nah, coba sekarang. 24.000 tambah 17.000 tambah 17.000, Anda total. Saya bantu ya. 17 tambah 17 ini 34.000. 34 tambah 24.000 hasilnya adalah 58.000. Oke? 58.000. Jadi, tadi di contoh pertama ada sum, di contoh kedua ada count. Fungsinya sama, menghitung jumlah. Nah, tapi perbedaannya adalah kalau sum menghitung jumlah nilai pada datanya, kalau sum ya. Kalau count menghitung jumlah baris pada datanya. Ya. Kalau sum tadi menghitung jumlah nilai pada data, salary, maka dihitung total gajinya, total salary-nya. Kalau count menghitung jumlah baris pada data. Ya. Ini perbedaan ini tolong diingat baik-baik karena sering rancu ya. Sering rancu. Kita maunya menghitung baris malah menggunakan sum. Kita mau menghitung nominal data, jumlah total datanya malah menggunakan count. Seperti itu. Ya. Saya tambahkan keterangan. Menghitung jumlah baris, menghitung jumlah nilai. Nah, sudah dua grup function. Berikutnya, saya mau mencoba menghitung, saya coba buka catatan saya dulu. Menghitung rata-rata gaji pada karyawan. Menghitung rata-rata gaji karyawan pada perusahaan. Nah, untuk menghitung rata-rata gaji, di sini saya perkenalkan kepada Anda sebuah fungsi baru lagi. Sebuah fungsi baru lagi. Nama fungsinya adalah fungsi average. Sintaknya seperti ini. AVG, average salary from employees. Nah, itu adalah rata-rata gaji dari semua karyawan pada perusahaan. Jadi dalam satu perusahaan, jika karyawannya itu kita hitung rata-rata gajinya total semua karyawan, tidak melihat posisi, tidak melihat gajinya berapa, tidak melihat jabatannya apa, hasilnya adalah ini, 6.461. Ya. Oke. Sudah 3
Count menghitung jumlah baris, sum menghitung jumlah nilai, average di sini kita gunakan untuk menghitung rata-rata gaji karyawan atau kita untuk menghitung rata-rata nilai. Nah, kita menggunakan average. Ada dua lagi, dua fungsi yang terakhir, dua group function terakhir. Untuk video kali ini ya, untuk video kali ini lebih tepatnya, dua group function terakhir untuk video kali ini adalah, saya tunjukkan kepada Anda. Mana tadi? Nah, Anda lihat. Di sini ada minsal, ada maksal, ada min salary, ada maksimum ada minsal, min salary, lalu ada maksal, max dalam kurung salary. Nah, min seperti namanya mengambil nilai terkecil, mengambil nilai terkecil. Kalau salary berarti mengambil gaji terkecil. Nah, kebalikannya max adalah mengambil nilai terbesar, ya, mengambil nilai terbesar. Jadi dalam perusahaan ini, di database ini, gaji terkecil karyawan adalah 2.100 dan gaji terbesarnya adalah 24.000. Seperti itu. Ya, jadi untuk video kali ini ada 5 fungsi yang sudah saya tunjukkan kepada Anda. Ada sum, ada count, ada average, ada min, dan ada max. Ya. Nah, sekarang begini, kita dari tadi, contoh-contoh di sini, kita mengambil data dari semua karyawan pada perusahaan. Ya, mungkin yang salary-nya ini saya hanya ambil yang departemen ID 90. Tapi, count from employees, sum from employees, average-nya from employees, min max-nya juga from employees. Nah, di sini fungsi-fungsi yang digunakan ini mereka mengambil nilai dari seluruh data karyawan, dari sebuah kumpulan data karyawan secara keseluruhan. Nah, bagaimana sekarang kalau kita mau mengambil dari kelompok-kelompok yang lebih kecil? Mengambil dari kelompok data yang lebih kecil. Maksudnya seperti apa? Misal nih, saya mau mengambil jumlah karyawan, jumlah karyawan pada setiap departemen ID. Ya, jumlah karyawan pada setiap departemen ID. Saya mengambil jumlah karyawan pada setiap departemen ID. Saya lengkapin aja biar lebih lengkap. Jumlah karyawan dan rata-rata gaji pada setiap departemen ID. Nah, kalau kita mau membuat seperti ini, membuat rata-rata gaji dan jumlah karyawan pada setiap departemen ID ini, sebenarnya sederhana, seperti ini. Select department ID, average salary as rata gaji, count employee ID as jumlah karyawan from employees. Saya jalankan. Nah, ini adalah error yang tadi di awal belum saya tutup. Ini error, ini keluar error seperti ini. Nah, Anda lihat di sini ada error not a single group function. Not a single group function. Mana? Mau saya ini dia. Nah, error ini terjadi kenapa? Error ini terjadi karena Anda perhatikan query ini.
Select saya ada departemen ID, ada average salary, lalu ada juga count employee ID. Nah, seperti yang Anda ketahui, average salary ini adalah sebuah group function. Count employee ID ini juga merupakan sebuah group function. Ya, ada average, ada count. Ini adalah group function. Nah, tetapi di sini juga ada departemen ID. Nah, departemen ID yang kita sebutkan ini kan hanya nama kolom, tidak ada group functionnya. Group functionnya kan ini average sama salary sama count ini. Nah, di sininya kan tidak ada group function. Nah, akhirnya karena ada satu kolom yang bukan group function, ya, karena ada satu kolom yang bukan group function, diikuti dengan group function lain, muncullah error seperti ini. Ya, karena ada kolom yang bukan group function, diikuti dengan group function, akhirnya muncul error seperti ini. Loh, apakah tidak bisa diselesaikan? Bisa. Bisa. Menyelesaikannya seperti apa? Ini saya copy, saya paste. Nah, saya kenalkan kepada Anda. Kalau kita ngomong query select, klauselnya kan ada banyak ya. Ada select, from, where, group by, having, order by. Nah, pada video kali ini saya kenalkan kepada Anda klausa group by. Group by. Group by, lalu diisi apa group by-nya? Nah, tadi kolom yang error yang mana? Kolom yang bukan group function yang mana? Ya, bagaimana cara mengisi group by ini? Nah, di antara select ini, mana kolom yang bukan group function? Mana kolom yang bukan group function? Kolom ini kan departemen ID. Kita copy saja, kita masukkan ke group by. Ini dihapus petik komanya. Diganti ke sini. Sip. Run. Nah, itu dia hasilnya. Nah, Anda bisa melihat ya, pada departemen ID 100, rata-rata gajinya 8.601,3. Lah, rata-rata gaji ini didapat dari berapa orang? Dari 6 orang. Karyawannya ada 6 orang. Pada departemen ID 90, rata-rata gajinya berapa? 19.333. Karyawannya berapa? 3 orang. Ya. Lalu di sini kok ada yang null? Ada yang null. Nah, kalau yang null ini berarti apa? Ini ada karyawan yang tidak punya bagian. Dia tidak termasuk pada bagian manapun. Dia tidak termasuk pada bagian manapun. Atau sederhananya, karyawan ini departemen ID-nya null. Makanya labelnya juga null. Cuman satu orang saja yang null ini. Nah, contoh lain nih. Departemen ID 70. Rata-rata gajinya berapa ini? 10.000. Oh, jumlah karyawannya cuma satu ya, cuma satu orang gajinya 10.000, ya sudah. Hasilnya juga 10.000. Nah, ya, poin pentingnya itu bukan pada hasil ini, tapi poin pentingnya adalah ketika Anda membuat query, ada kolom bukan group function, lalu ada kolom group function, ini ada 1, ada 2 ya. Maka kolom yang bukan group function, masukkan ke dalam group by. Masukkan ke dalam group by. Seperti itu. Satu contoh lagi. Tadi saya menuliskannya apa ini? Oh ya, oke. Mengambil gaji terbesar dan jumlah karyawan pada setiap jabatan. Nah, tadi kan setiap bagian, sekarang setiap jabatan. Select job ID. Gaji terbesar menggunakan max
salary, lalu jumlah karyawannya menggunakan count employee ID. Gaji terbesar, jumlah karyawan. From employees, sama ya, masih from employees. Group by lagi, group by job ID. Ya, jadi datanya ini, query datanya dikelompokkan dulu per job ID. Setelah dikelompokkan per job ID, baru diambil, oh gaji terbesarnya yang ini. Oh, jumlah karyawannya kok dihitung segini. Nah, kayak gitu. Saya eksekusi, Anda lihat hasilnya. Nah, ini IT programming, dia gaji terbesar pada jabatan tersebut 9.000. Berapa orang karyawannya? 5 orang. Accounting akuntan. Intinya akuntan perusahaan. Gaji terbesarnya 8.300. Oh, orangnya cuma 1. Ini ada stock clerk, shipping clerk. Ada gaji terbesarnya 4.200. Jumlah karyawannya 20 orang. Wah, ya lumayan kok gaji terbesarnya 42 tapi karyawannya 20. Gaji terkecilnya berapa bakalan? Seperti itu. Saya ulang lagi ya. Kalau ada kolom yang bukan group function, diikuti dengan group function seperti ini, ada max, ada count, maka kolom yang bukan group function harus masuk ke group by. Kayak gini. Oke. Satu contoh lagi. Kita juga bisa melakukan hal ini. Anda lihat ya. Nah, saya jalankan dulu. Nah, hasilnya 1. Sama seperti pada saat kita membahas tentang ini ya, tentang single row function ya, ada date function, ada character function, ada number function. Function itu kan bisa dikombinasi ya. Ada tuchar digabung dengan substring, ada round digabung dengan pembagian dimasukkan round, ada upper digabung dengan trim, seperti itu, macam-macam. Jadi kita bisa mengkombinasikan function. Nah, group function pun sama. Group function pun juga bisa kita kombinasi seperti di hadapan Anda ini. Ya, Anda lihat di sini saya mencari, ya, yang saya cari di sini adalah jumlah karyawan paling sedikit pada bagian. Jumlah karyawan paling sedikit pada bagian. Bagaimana ngertinya? Jumlah karyawan, saya menggunakan count. Lalu yang saya ambil adalah yang paling sedikit. Ya, saya ulang lagi, jumlah karyawan paling sedikit ya. Bagaimana mengetahuinya? Jumlah karyawan saya menggunakan count. Ya, sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Tetapi yang saya ambil adalah yang paling sedikit. Yang paling sedikit. Kalau menggunakan paling sedikit berarti kan paling kecil. Otomatis kita menggunakan min. Jadi hasil count-nya ini saya masukkan ke dalamnya min. Nah, lalu pada bagian. Nah, karena pada bagian, maka saya group by-nya departemen ID. Group by-nya pada departemen ID. Hasilnya yang angka 1 yang Anda lihat ini adalah jumlah karyawan paling sedikit.
pada bagian. Jumlah karyawan paling sedikit pada bagian. Nah, pembuktiannya seperti apa pembuktiannya? Coba nih saya jalankan ini. Yang tadi ngambil departemen ID, jumlah karyawan sama rata-rata gaji. Anda lihat, di sini ada yang karyawan cuma satu. Nah, berarti pada perusahaan ini sebuah bagian bisa memiliki karyawan paling sedikit itu dapat memiliki karyawan paling sedikit itu satu. Ya, ini karena ada beberapa bagian yang anggotanya cuma satu orang. Nah, seperti ini. Nah, kalau Anda mengkombinasikan group function dengan group function seperti contoh yang saya tuliskan ini, ya, group by ini harus ada. Group by-nya ini harus ada. Coba saya jalankan ya, tanpa group by. Ini saya blok saja, saya enter. Nah, keluar error lagi di sini. Nested group function without group by. Nested group function without group by. Maksudnya apa? Nested group function itu maksudnya apa toh? Ya, nested group function itu ya tampilan seperti ini. Ada min, di dalamnya ada count, ada group function, di dalamnya ada group function. Nah, ini dimaksud sebagai nested group function. Tidak bisa kita gunakan cara seperti ini kalau tidak ada group by-nya, tetap harus ada. Jadi harus jelas pengelompokannya itu apa. Kayak gitu. Nah, ini satu contoh lagi ya, yang mirip dengan ini. Saya mengambil gaji terbesar dari daftar gaji terkecil. Nah, ini terbesar dari yang terkecil, maksudnya itu kayak gitu. Pada jabatan. Nah, kok tadi kan departemen ID, sekarang saya ganti. Select, max, min, salary, from employees, group by, job, ID. Nah, beda lagi. Saya mengambil yang terbesar dari yang terkecil. Jadi saya cari dulu yang terkecil, lalu saya ambil yang terbesar. Dari daftar yang terkecil ini pada jabatan, per jabatannya saya ambil yang terbesar. Hasilnya 24.000. Hasilnya 24.000. Ya. Kenapa kok bisa, kok nominalnya gede banget, Pak? Kok sama dengan max salary-nya yang tadi? Ya, tadi kalau Anda jalankan ini ya. Hasil max salary-nya 24.000. Yang bawah ini juga 24.000 kalau Anda jalankan. Loh, kenapa? Padahal kan tadi ngomongnya ngambil yang terkecil. Ya, karena ada bagian-bagian yang karyawannya cuma ada jabatan-jabatan yang karyawannya hanya satu orang. Ada jabatan-jabatan yang karyawannya hanya satu orang. Kalau karyawannya cuma satu orang, ya min salary-nya pasti ngambil punyanya orang tersebut. Ya. Saya ulang lagi, ada jabatan-jabatan yang hanya satu orang pemegang jabatan tersebut. Sehingga ketika dimin, ya yang diambil ya jabatannya orang tersebut. Yang diambil adalah gaji dari orang tersebut. Dapatkan daftar minnya di max. Lah kalau di max ya sudah dapat 24.000. 24.000 ini berarti ya jabatan karyawan dengan gaji 24.000 ini jabatannya hanya dia saja yang megang dan gajinya sudah 24.000. Maka hasil minnya juga 24.000. Nah, setelah nemu daftar terkecil 24.000 ini ternyata yang paling besar dari yang terkecil ini, ya sudah, hasilnya keluar 24.000. Nah, Anda lihat ya, untuk ngambil jumlah paling sedikit, jumlah terbesar dari yang terkecil, ini kita menggunakan sederhana, nested group function, min count ataupun max min, seperti ini. Tetapi akan beda cerita
Jika kita ingin tahu bagian mana saja sih yang karyawannya paling sedikit, siapa sih pemegang gaji terkecil ini, siapa sih pemegang gaji terbesar dari yang terkecil ini, nah kayak gitu. Atau siapa sih pemegang rata-rata gaji terkecil, seperti itu misal. Nah itu sudah beda cerita. Nah akan saya bahas pada video-video berikutnya, cuman tidak sekarang. Oke, jadi pada video kali ini kita telah melihat beberapa contoh terkait penggunaan group function. Ya, tadi group function adalah mengambil nilai dari kumpulan data, Kalau tanpa group by, ya, kumpulannya diambil dari dalam satu tabel itu. Misal employees tanpa group by, maka ya kumpulan datanya adalah satu tabel employees. Tapi kalau dengan group by, nah misal group by departemen, maka datanya dikumpulkan dulu per departemen. Ya, datanya dikumpulkan dulu per departemen kalau menggunakan group by ya. Barulah dilakukan entah min, entah max, entah count, entah average, seperti itu. Ya. Lalu jangan lupa tadi, karena yang cukup sering ini ya, miss adalah ini. Kalau Anda menggunakan kolom yang diikuti dengan group function, maka kolom yang bukan group function ini masukkan ke dalam group by. Seperti itu. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Sementara videonya sampai sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.